Laporan studi kasus. Nah, jadi pada studi kasus keempat ini, kelompok kami memilih kasus PGRI ungkap penyebab lambatnya transformasi guru. Nah, jadi pada kasus kedua ini membahas tentang guru diyakini menjadi kunci utama melakukan perubahan. Guru penggerak pun diharapkan mampu menyebarkan praktik baik yang dapat memajukan dunia pendidikan. Namun, ada beberapa hal yang membuat transformasi dunia pendidikan itu menjadi terhambat. Nah, selanjutnya itu pengumpulan data. Nah, pada pengumpulan data, berdasarkan kedua link ini, maka kami mendapatkan data di mana adanya penyebab serta faktor penghambat pada transformasi di dunia pendidikan. Baik, perkenalkan nama saya Reni Yuniarti. Di sini kita akan membahas studi kasus kita, yang mana kita akan membahas pada tahap ketiga, yaitu tahap analisis data. Nah, untuk identifikasi masalahnya sendiri ada 3 poin. Untuk poin pertama, Kemendikbudristek ataupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini telah meluncurkan program guru penggerak dengan harapan mampu mendorong transformasi dunia pendidikan melalui guru-guru yang berkualitas dan memiliki jiwa pemimpin. Nah, namun ada beberapa hal yang membuat transformasi di dunia pendidikan ini menjadi terhambat. Adapun Dewan PGRI, yaitu Dudung Koswara, ini mengungkapkan adanya beberapa kondisi yang membuat transformasi guru ini menjadi tertunda. Nah, untuk poin yang kedua, adapun rendahnya kualitas guru dan faktor rekrutmen guru ini dinilai sebagai faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian untuk poin yang ketiga, persoalan pendidikan bukan terletak pada guru, karena guru dikenal sebagai kurikulum terbaik, dikenal sebagai kurikulum terbaik. Namun karena ini guru mengikuti apa yang ditetapkan, persoalan kita di tingkat polisi di kebijakan. Nah, baik. Adapun berdasarkan identifikasi masalah yang 3 poin tadi, adapun beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama ini kesejahteraan guru. Nah, jadi guru dinilai belum sejahtera, yang mana contohnya itu seperti guru honorer dengan gaji yang dinilai itu sangat kecil, karena mereka juga selain untuk dengan gaji tersebut itu belum tentu bisa untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Kemudian untuk poin yang kedua ini tidak adanya perlindungan, yang mana ini dinilai sebagai masih adanya penganiayaan ataupun tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap guru, yang mana peraturan tersebut itu masih belum dikuatkan lagi. Kemudian poin yang ketiga, belum adanya kejelasan tentang jenjang karir guru. Selanjutnya, intimidasi terhadap guru oleh kepala daerah. Nah, untuk contohnya sendiri, misalnya ada pemilihan kepala daerah yang mana jika seorang guru itu tidak memilih kepala daerah tersebut, maka ia akan terintimidasi di daerahnya. Maka ini juga termasuk dalam faktor penyebab berdasarkan untuk identifikasi masalah tadi. Lanjut poin kelima, ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan bidang ajar. Nah, contohnya ada guru itu yang mengambil bidang ajarnya itu matematika. Namun pada saat ia terjun ke lapangan, ia malah terjun ke bidang yang lain. Contohnya seperti bidang agama ataupun IPA serta IPS. Nah, lanjut poin ke-6, kualifikasi guru yang belum setara sarjana. Kemudian adanya program PKB guru yang rendah dan rekrutmen guru yang tidak efektif. Baiklah, selanjutnya untuk perbaikan pada kasus ini, yaitu yang pertama, untuk mendorong transformasi dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan program guru penggerak dengan tujuan mampu menyebarkan praktik baik yang dapat memajukan dunia pendidikan. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan guru, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini merancang Undang-Undang Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas dengan menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima sertifikasi dan tunjangan yang saat ini berjumlah sekitar 1,3 juta akan tetap mendapatkan tunjangannya hingga pensiun. Sebaliknya, guru yang belum mendapatkan sekitar 1,6 juta akan bisa langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG. Pemerintah menerbitkan aturan hukum untuk memberikan perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya.
Di antaranya UU nomor 14 tahun 2015 pasal 39 tentang guru dan dosen, Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 pasal 40 ayat 1 yang menegaskan bahwa guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selain itu, Permendikbud nomor 10 tahun 2017 pasal 2 dijelaskan bahwa perlindungan merupakan upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas yang meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau hak atas kekayaan intelektual. Perbaikan selanjutnya yaitu pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya atau olahraga. Menurut PP nomor 74 tahun 2005 tentang guru, mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu pembinaan dan pengembangan profesi dan pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. Selanjutnya, pemberlakuan UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mensyaratkan kualifikasi guru harus berpendidikan D4 atau S1 untuk mendorong peningkatan kualifikasi guru. Undang-undang tersebut mengharuskan semua guru harus gelar sarjana atau S1 atau diploma 4 sebelum tahun 2015. Implementasi PKB sangat penting untuk mendorong guru dalam memelihara dan meningkatkan standar mereka secara keseluruhan, mencakup bidang-bidang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai profesi. Untuk itu diperlukan kesadaran seorang guru mengikuti kegiatan PKB yang diharapkan dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial, dan kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya itu. Kemendikbud akan menilai 3 strategi yang dapat dijalankan untuk memastikan pemerintah daerah menjadi otoritas utama dan perekrutan guru, sehingga guru-guru yang direkrut dipilih karena memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan dapat membantu mengatasi persoalan pendidikan di daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan itu, transformasi pendidikan dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dilakukan manusia dalam mempelajari dan mengembangkan kehidupan selama waktu hidupnya. Dunia pendidikan menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat karena keberhasilan pendidikan itu menolak ukur dari keberhasilan suatu negara. Jadi banyak negara meyakini bahwa wilayah dengan kualitas pendidikan yang baik, maka di sanalah akan terbentuk kualitas sumber daya manusia yang baik. Telah muncul kesadaran publik bahwa tidak ada pendidikan yang bermutu tanpa kehadiran guru yang profesional dengan jumlah yang mencukupi. Jadi diperlukan upaya yang terus-menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan iptek. Nah, disinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru. Nah, jadi faktor utama yang menyebabkan transformasi guru di Indonesia itu rendah itu kurang maksimalnya manajemen sumber daya manusia dalam perekrutan guru. Salah satu upaya dari pemerintahnya itu dalam meningkatkan transformasi guru itu menjalankan program guru penggerak. Nah, guru penggerak menjadi gerbang dalam transformasi pendidikan di Indonesia karena guru-guru yang lahir dari program tersebut dituntut memiliki kapabilitas yang lebih dari guru pada umumnya. Jadi, penting bagi guru untuk meningkatkan transformasi dan kualitasnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.